Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Saat ini saya sedang berada di dealer Daihatsu PT Karisma Sentosa, Palu. Di samping saya di sini ada satu unit Xenia, Daihatsu Xenia 1,5R CVT ASA. Dari first impressionnya saja dari depan teman-teman sudah bisa lihat. Ini mobil yang sangat mewah. Kenapa bisa dibilang mewah? Pertama, ada bis merahnya coy. Ini bis merah kalau gini artinya apa? Sporty biasanya dia. Ya. Yang kedua, grillnya. Ini cukup besar ya. Jadi untuk udara yang masuk dia cukup leluasa untuk mendinginkan mesin yang ada di dalamnya. Tapi kalau untuk saya sendiri pribadi mungkin kalau teman-teman mau modif, dia dibuat frameless biar grillnya kelihatan lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, fog lampnya. Fog lamp standar ya. Sebenarnya fog lamp ada beberapa pendapat. Ada yang bilang fog lamp pakai halogen itu bagus karena warnanya kuning bisa tembus kabut, dan ada yang lebih prefer ke LED. Itu tergantung selera teman-teman. Dan di sini satu lagi, bisa maju ke sini. Ini bukan stiker ya, bukan tempelan dia. Ini bahannya yang merah dan dia nyatu ke dalam lampunya. Ini teman-teman bisa lihat. Lampunya pun LED ya. Satu lagi teman-teman, mobil ini dia punya kamera depan ya. Ini kamera depan bukan untuk attract ya. Tidak ada mobil attract ke depan itu. Ini untuk kamera 360-nya karena mobil ini sudah dilengkapi sistem parkir 360. Jadi kalau mau putar atau parkir kendaraan itu tidak perlu repot tengok kanan tengok kiri lewat kaca. Di monitornya nanti akan ada kelihatan sekeliling mobil itu ada apa semua. Satu lagi, mobilnya. Mobil Xenia 1,5R CVT ASA ini juga tersedia di 7 warna. Untuk 7 warna ya. Yang pertama itu ada hitam dengan grey, abu-abu, silver metallic, purple silver, hijau, putih, dan merah seperti yang ada di samping saya ini. Selanjutnya, ayo ke sini kamera. Sini. Nah, kita naik ke sini. Di sini ada 2 nozzle washer. Di setiap nozzle-nya itu ada 2 titik ya. Jadi kalau misalnya untuk mungkin ada burung, maaf, ada burung, dia bisa rata lah airnya ke atas. Jadi bisa bersih semua apa-apa ini. Satu lagi. Ini terlihat ada 2 kamera. Maju. Ini kayak ada 2 kamera ya. Ini sebenarnya bukan kamera. Dia ini salah satu sistem sensor. Namanya ASA. Advanced Safety Assisted. Ya, ASA. Jadi kegunaan ASA ini, kalau misalnya teman-teman yang belum mahir di pendakian atau mungkin di lampu merah, dia membantu teman-teman untuk memperingati kapan harus rem, kapan harus jalan, dan kalau misalnya kendaraan mulai oleng, mungkin teman-teman ngantuk berkendara jauh, mulai oleng, dia bakal bunyi. Supaya teman-teman bangun kembali lah, supaya tetap fokus untuk perjalanannya. Menuju samping kita bisa lihat lekukan mobil ini cukup unik ya, cukup kaku, tegar gitu. Maco lah istilahnya. Dari depan sampai belakang dia konsisten garisnya untuk lekukannya. Sampai di handle pun dia tetap ada, nyambung sampai belakang, sampai di lampu rem. Kita menuju ban. Nah, bannya ini dia sudah pakai velg dual tone untuk rim 16 ya, dengan sistem pengereman dia di depan cakram. Kita balik ke atas. Di sini handle-nya ini dia sudah ini ya, sudah keyless system. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka-buka ini, nah itu tadi kuncinya ada di dalam, makanya dia bunyi. Kalau mau buka mobil itu tidak perlu lagi masukin kunci, cukup yang penting kunci ada di kantong atau di tangan, buka mobil aman, jalan. Setelah itu kita lanjut di sini ya. Mungkin teman-teman bingung ini apa ini? Seperti yang di depan tadi, ini itu kamera 360-nya. Jadi ini untuk melihat sisi kanan, di sebelah juga ada sisi kiri untuk sistem 360-nya supaya gampang untuk parkirannya. Di tipe paling atas ini juga 1,5R ini dia sudah include ya talang air. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk beli-beli aksesoris di luar dari pembelian ini. Satu lagi, frame-nya ini hitam. Jadi dia itu sistemnya apa ya, floating roof. Jadi bar tengahnya ini
dia tidak berwarna merah, jadi lebih kelihatan apa ya, elegan, panjang. Dia kelihatan lebih panjang. Bicara tentang panjang, mobil ini panjangnya sekitar 4,3 meter ya, dengan tinggi sekitar 1,7. Ground clearance-nya ini 20,5 cm. Jadi kalau misalnya jalan-jalan untuk bebatuan itu masih bisa pakai mobil ini ya. Kita menuju ke belakang sedikit. Di sini tadi kan di depan dia pakai cakram ya. Kalau di belakang dia pakai tromol. Dia pakai tromol, rimnya masih 16 dengan dual tone. Dia punya ini ya. Dia punya velg. Velgnya dia masih dual tone. Terus ke atas dia sudah shark fin. Ininya ya, antenanya, antena radionya dia sudah shark fin. Sekarang kita sudah ada di belakang mobil Xenia 1,5R CVT. Pertama, mobil ini dia sudah back spoilernya sudah include ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi modif-modif apa kalau misalnya sudah beli mobil ini. Yang kedua, ini jarang ada mobil yang punya wiper belakang dilengkapi dengan nozzle washernya. Nozzle washernya ya. Jadi kalau misalnya, dan ini mengikuti yang di depan ya, tidak perlu diaktifasi sendiri ya. Kalau depan nyala, belakang juga nyala. Yang kedua, ketiga, yang saya suka itu ini, lampu remnya. Dia tidak merah bagaimana merah terang, dia ada smoky ya, agak gelap gitu. Tapi kalau dia nyala ini pasti terang, karena dia sudah LED. Mau lampu remnya atau ya dengan lampu sennya. Setelah itu kita turun, di sini ada emblem Xenia dengan ini pembeda dari tipe-tipe yang lain. 1,5R CVT. Kalau cuma 1,5 beda, atau 1,3 ya. Karena dia ada banyak tipe. Ada yang tipe 1,3, ada yang 1,5. Dan CVT dengan manual. Kita turun ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat ada dua mata kucing dengan mufflernya. Dia mufflernya bukan muffler yang bulat kayak angkot punya ya. Ini dia sudah ada ininya, hiasannya lah. Jadi lebih terlihat lebih keren di atas standar-standar mobil biasanya. Satu lagi, di sini ada ban serep ya. Di sini ban serepnya itu dia bukan velg kaleng. Dia sudah pakai dual tone sama dengan yang dipakai depan belakang. Begitu teman-teman. Di sini kamera parkir ya, ada kamera parkir, kamera belakang. Untuk 360 juga, serta tetap punya sensor parkir 2. Ini untuk membantu teman-teman parkir juga, meskipun sudah ada 360-nya ya. Jadi lebih aman lah, lebih percaya diri untuk parkir kalau mundur. Iya. Di sini gelap-gelap, teman-teman tidak bisa lihat di sini. Tapi kalau mobilnya direm, dia di sini ada lampu rem. Jadi bukan cuma di sini ya. Mungkin kalau naik motor ada di lampu merah ada motor yang ngalangin gitu, kiri kanannya tidak lihat. Tapi dia ada di sini lampu remnya. Tambahan supaya yang di belakang-belakang itu lihat juga kalau mobil ini sedang ngerem. Dan juga dia sudah pakai LED. Setelah ngomongin semua desainnya dan lain-lain, sekarang kita ke mesinnya, bagian mesin. Nah, bisa maju ke sini kamera supaya dilihatkan. Mesinnya ini 1500 cc. Dia Matic CVT dan dual injeksi. Jadi lebih hemat daripada mesin-mesin biasanya. Ditambah lagi, mobil ini dia sudah penggerak roda depan. Sebelum-sebelumnya kan dia penggerak roda belakang. Keuntungan penggerak roda depan itu yang pertama dia lebih hemat. Selain lebih hemat, dia lebih responsif juga untuk penggerak roda depan sendiri. Ditambah lagi dia sudah ada peredam suaranya ya. Bukan cuma di sini, ada juga di dalam, di bagian dekat dashboard sana. Jadi untuk suara mesin masuk ke dalam kabin itu cukup minim, bisa dibilang cukup minim ya. Oke,
Dari ini semua, mungkin teman-teman banyak yang penasaran, berapa sih harga mobil ini? Mobil merah yang keren ini, yang banyak motif-motif sporty, bentuk-bentuk lookingnya ini, maskelarnya ini. Nanti teman-teman bisa cek di nomor kontak di bawah video ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, kita mau lihat dulu nih kuncinya. Kuncinya dia sudah smart key. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mau masuk ke mobil, punya bawa banyak barang ya, lagi banyak barang nih di tangan nih misal. Jadi ini kan otomatis di kantong ya. Teman bawa banyak barang, terus buka kayak gini, nah sudah. Teman-teman sudah bisa masukin barang, masuk, selesai apa-apa. Oke, kita lanjut ke dalam. Jadi untuk sistemnya tadi dia tidak perlu jari ya, dia bisa, yang penting kena sentuhan tubuh aja, dia langsung kuncinya dia terbuka. Nah, Mas datang kamera, datang ke ini dulu, ke door frame-nya. Di sini door frame-nya dia sudah ini ya, otomatisnya di sebelah kanan saja. Dan untuk bahannya dia ini hard plastik, tidak ada yang soft material, soft touch di sini. Dan door pocket ada bisa untuk 2 atau 3 ya, mungkin bisa untuk botol minuman untuk di jalan lah. Masuk ke dalam, di sini kita bisa lihat yang pertama ada aksen merah. Aksen merah masih tetap ada, mau dari luar sampai dalam dia ada. Dengan di kursinya ini ada juga nih. Jadi aksen merah yang di luar tadi, yang di luar itu di depan, itu masih tetap konsisten masuk ke dalam. Jadi di kursinya ini masih ada jahitan merahnya. Di sini juga bukan cuma di samping ya, ini menyeluruh. Naik ke belakang disertai dengan motif-motif dia. Ini di belakang sini ada motifnya sama dengan yang di bawah sini untuk kursinya. Jadi kesan sportinya adalah dapat karena dia masih ada aksen merah di dalamnya. Bukan cuma di sini juga, dia ada di ini ya, bagian AC. Dia motif merahnya masih ada aksennya. Terus habis itu ini dia di tempat kaki berlandas mendarat. Dia punya karpet dan bertuliskan Xenia. Itu Xenianya bukan di sablon, dia di bordir untuk Xenianya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini posisi berkendaranya kurang nyaman. Jadi bagaimana caranya buat nyaman? Di sini dia ada seat adjusternya. Nah, ini dia ada seat adjuster, ada recliningnya. Nih. Terus dia sudah tilt. Oh iya, maju mundur juga nih. Nih. Maju mundur, kalau misalnya udah pas nih, tinggal tiltnya lagi. Nah, gini. Jadi dia bisa disesuaikan sesuai dengan kenyamanan berkendara teman-teman. Kita datang ke ini ya, ke steering sistemnya. Di sini ada beberapa tombol yang memang cukup penting kegunaannya karena tombol ini bisa mengatur head unit dengan sistem yang ada di tengah ini. Selain itu, dia juga berguna nih untuk mengatur asa yang tadi. Jadi kalau teman-teman kan, tadi saya sempat sebutkan, dia akan ada peringatan. Nah, teman-teman bisa atur seberapa keras peringatan itu lewat tombol-tombol ini. Mulai dari pengeras suaranya, seberapa keras suaranya, dengan seberapa jauh jarak peringatan antar kendaraan ini dengan kendaraan yang di depan, begitu. Nah, selain itu ada juga nih, ini jarang sudah ada di mobil-mobil sekelas ini ya. Jadi ini cup holder yang bisa mendinginkan karena ini dia ada pas di depan ini ya, di depan pendingin. Selain itu dia juga yang saya bilang tadi, ini aktivasi 360-nya ya. Kamera 360-nya dia ada di sini. Jadi dia untuk ngecek posisi 360-nya di sini. Nah, itu dia. Nah, ini kameranya bisa diganti nih, teman-teman. Mulai dari 360. Terus habis itu dia ke samping. Nah, ini dia tampilan samping. Setelah itu setelah itu kita masuk ke controlling ininya ya. Seperti yang tadi dibilang di depan, itu wipernya dia auto. Jadi
laju kecepatan wipernya itu mengikuti kecepatan kendaraan ini. Jadi semakin kencang kendaraan ini berjalan, maka wipernya semakin laju juga. Selain itu untuk bahan materialnya sendiri di sini ini ya, hard material semua, plastik dengan aksen-aksen fabric, dan di samping sini ada juga nih aksen karbon di bagian start and stop engine-nya sini. Setelah itu di sini ada juga penutup ini ya, apa ini istilahnya ini? Penutup silau-silau dari matahari lah. Ini kiri kanan standar, dan ada dua unit lampu untuk pengemudi dengan penumpang di samping. Dan di samping sini juga dia ada tweeter. Jadi untuk sistem audionya dia ada tweeter di bar A, bar B, di pintu juga ada, di bawah sini itu ada speaker supaya bagi anak muda yang suka audio, yang suka JDM atau EDM itu bisa tidak upgrade audio lagi karena sudah mendukung di mobil Xenia 150R ini. Sekarang kita ke sistem tengahnya. Tadi kan sudah di bagian supir, sekarang kita ke tengahnya ya. Di tengah ini start stop engine-nya biasa merah, sporty. Setelah itu aksen merah masih ada. Layarnya nih, dia ini layarnya 9 inci. Jadi teman-teman bisa lihat 360 tadi itu lewat layar sini. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini kamera mundurnya, ini 360-nya. Terus kalau dipencet lagi dia berubah menjadi kamera samping. Nah, setelah itu ini kita ke atas. Ke atas ini ini ya, kacanya itu bisa day and night. Jadi tidak perlu lagi atur-atur, dia sudah bisa sepencet-pencet itu saja, semudah itulah. Oke, kita habis bahas head unit, sekarang kita ke pendinginannya, ke AC mobil ini. Teman-teman tahu bagaimana panasnya kota Palu. Jadi kalau di mobil ini tidak perlu khawatir karena dia ada sistem max cool-nya. Nah, di sistem max cool-nya ini dia bisa mendinginkan mobil dengan waktu yang singkat. Nah, di sini dia sudah ini ya, digital untuk sistem pendinginnya. Jadi bisa kencangin anginnya, hembusan anginnya atau dinginnya. Kita turun lagi di sini. Ini ya. Ini untuk kartu kayaknya, untuk kartu parkir. Mungkin teman-teman ke bandara atau kemana tidak mau ribet, jadi bisa disimpan di sini, langsung scan. Turun ke bawah dia ada charging port di sini ya. Ini 2,1 ampere. Ada USB charging port. Dan tempat ini bisa disimpankan HP, koin atau apa yang teman-teman butuhkan ya. Setelah itu ke transmisi. Karena ini mobilnya tipe sport, dia bisa dirubah dari dari auto menjadi manual untuk transmisinya. Dan untuk pengereman dia masih standar. Ups, langsung turun. Dia masih pakai rem tangan, pakai otot ya. Di sini juga ada penyimpanan kecil untuk koin-koin mungkin atau kuaci teman-teman suka. Di sini ada ini, apa ini? Plug-in apakah? Untuk 12 volt. Mungkin ada charger yang pakai sistem begini bisa disimpan di sini. Setelah itu di sini armrestnya. Dia armrestnya tidak langsung jatuh ya. Dia armrestnya tuh. Dia kayak ada pernya. Terus di dalamnya coba kamera ke sini. Di dalamnya ini dia ada soft materialnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman simpan HP atau apa begitu yang mungkin rentan tergores, dia tidak mudah tergores karena ada soft materialnya di dalam. Kita lihat di sini ada aksen-aksen karbon tadi yang bisa dibilang ini, oh iya, ini plastik ya, dia hanya aksen, jadi bukan karbon asli ya. Ditambah dengan motif ini, metalik ini ya, silver metalik ini untuk di sistem transmisinya. Nah, kamera mari. Coba lihat posisi duduk saya di kursi penumpang nomor 1 di samping supir ya. Ini legroomnya besar, banyak. Dan ini masih bisa dimundurin dan dimajuin. Dan untuk
ini ya, untuk posisi duduk penumpang dia tidak ada ini seat adjusternya, tapi dia sudah ada recliningnya untuk sini. Nah, untuk posisi duduknya ini cukup nyaman di sini. Dan kita lihat di dashboardnya, kamera maju, coba lihat di sini. Di sini ada airbagnya. Jadi bukan hanya di supir, di penumpang depan pun ada airbag. Selain airbag, dia ada tweeternya juga, sama dengan di supir ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk anak muda tidak perlu lagi upgrade sistem audio di mobil ini. Selain itu, di bawah AC-nya ini itu ada cup holder, sama dengan di sisi supir. Jadi teman-teman yang punya jus, yang tahu panasnya Palu bagaimana, mau jusnya tetap dingin, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman gunakan. Selain itu, kita masuk ke sini, ini terlihat seperti ini ya. Ini kayak apa, stiker kalau misalnya dilihat dari jauh, tapi ternyata tidak. Ini dia ada teksturnya. Dia bukan cuma motif tempelan, tapi dia bertekstur. Ini semua tekstur ya, ini. Dan turun ke laci, di sini ada laci juga. Nah, ini untuk penyimpanan. Mungkin untuk surat-surat teman-teman atau apa, itu bisa disimpan di laci sini. Untuk karpetnya sama. Dia masih pakai Xenia. Ini di bordir ya. Jadi bukan di apa istilahnya, di sablon, dia di bordir. Jadi tidak bakal hilang ini. Paling kotor dicuci, bersih juga nanti. Kita ke atas. Ini, nah di sini kalau di samping tadi tidak ada kacanya, ini ada kacanya. Biar kalau misalnya pacar teman-teman itu bisa make up sedikit di sini sebelum turun, mungkin ke mall kemana gitu. Ini sangat berguna. Ah iya, ini dengan grip handle ya. Jadi karena ground clearance-nya cukup mendukung mobil ini 205 mm, mungkin teman-teman bakal jajal jalan-jalan rusak. Jadi ini sangat perlu ya untuk penumpang selain seat belt. Nah, sekarang kita akan masuk di baris tengah mobil Xenia ini. Sebelum kita masuk, teman-teman masih lihat ini aksen merahnya, sportinya dia masih ada sampai di baris tengahnya. Bukan cuma di depan, bukan cuma di luar, dia di tengah juga ada. Selain itu ada motifnya juga, ini sama dengan yang di depan, dia masih bermotif. Terus kita pindah ke pintu. Untuk di pintu sendiri, dia masih ini ya, belum ada soft material. Dia tidak ada soft material, tapi dia sudah ada tempat untuk penyimpanan botol di sini. Di sini ada tempat penyimpanan botol 1, 2, dan ini bisa disimpan snack-snack apa segala macam terserah. Dan di sini lihat speakernya nih, besarnya ini tidak tahu speaker berapa inci nih di sini. Jadi seperti yang saya bilang, teman-teman anak muda yang suka musik tidak perlu lagi upgrade sound system di mobil ini karena memang sudah mendukung. Oke, kita masuk ke dalam. Ini, lihat. Untuk posisinya ini masih luas sekali ya. Kalau mau selonjoran juga bisa karena di sini dia ada ini, ada apa ini recliningnya. Nah, jadi bisa tiduran di sini. Selain itu, ada satu keunikan di mobil ini. Ada satu fitur yang memang di mobil sekelas ini tidak punya, yaitu sofa mode. Ini adalah posisi sofa mode. Jadi untuk teman-teman yang mungkin perjalanan jauh dari Palu mau ke Poso, mau ke Tentena, kemana sana ke Makassar, ada supir, mobil tetap jalan, teman-teman tetap santai. Atau kalau mau istirahat di perjalanan, mungkin tidak ketemu di tengah perjalanan, tidak ketemu tempat istirahat atau apa, itu bisa aktifasi menggunakan fitur ini, fitur sofa mode. Dan ini bukan hanya untuk sisi kiri bagian mobil, tapi juga bisa di samping kanan. Selain itu, di sini dia ada armrestnya. Mungkin kamera bisa mendekat. Nah, jarang ada mobil yang punya armrest di baris tengahnya, tapi di mobil Xenia ini dia ada. Jadi memang betul-betul Xenia paham anak-anak muda yang suka perjalanan jauh, yang suka musik apa. Dan kalau teman-teman penasaran harganya berapa, pantau terus sampai akhir.
karena masih banyak fitur yang mau dibahas di sesi kali ini. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan teman-teman beristirahat di perjalanan jauh, dia pendinginnya sudah ini ya, sudah dual blower. Jadi dia bukan ini, dia sebenarnya bukan blower ya, karena dia bukan tarik udara dari depan ke belakang, tapi dia ini pendingin sendiri. Untuk controlling sistemnya dia di sini, ada di tengah. Kenapa di tengah? Kenapa? Kan biasa ada yang di depan ya, di sini. Kalau untuk yang biasanya, dia di tengah karena mungkin untuk yang di belakang bisa menjangkau gitu. Tangan yang di belakang di baris ketiga itu bisa kontrol pendingin dari sini. Nah, selain itu ada lampu juga. Salah satu alasan lampu di sini juga yaitu supaya teman-teman di baris ketiga itu dapat pencahayaannya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang saya sedang berada di baris ketiga mobil 7-seater ini, Xenia 1,5R CVT Asa. Oke, di baris ketiga ini legroomnya, untuk legroom posisi saya cukup luas. Ini kalau perjalanan 3 jam pun masih aman, ini tidak kram. Selain itu untuk posisi kepala juga paling belakang kan biasanya sudah mentok ya. Kalau untuk tinggi saya 173 itu biasanya sudah mentok sekali. Ini masih ada jarak sedikit. Selain itu, ini dia punya head ini untuk sandaran kepala ya, headrest. Punya sandaran kepala 2 unit kiri kanan. Jadi untuk teman-teman santai bisa. Selain itu, sebelah kanan ini ada charging port, bukan charging USB ya. Dia plug 12 volt sama dengan yang di armrest di depan tadi tuh untuk baris pertama. Di kiri kanan ada cup holder untuk penyimpanan barang, mungkin gelas teman-teman, cemilan apa. Selain itu dia masih bisa reclining untuk di baris terakhir. Jarang ada mobil yang bisa reclining. Jarang ada mobil yang bisa reclining di baris akhir. Nah, dan juga untuk sofa mode-nya masih mengikuti dari baris kedua. Jadi kita pindah ke sofa mode-nya. Nah, lihat ini. Wah. Lihat. Jadi meskipun ada sofa mode 1, dia masih muat penumpang 1, 2, 3. Penumpang masih bisa duduk nyaman 3 orang. Selain itu, jadi apa ya, teman-teman kalau misalnya mau perjalanan jauh itu tidak perlu khawatir cari tempat istirahat, karena memang di mobil ini menyediakan atau betul-betul memikirkan kenyamanan penggunanya. Jadi tidak perlu ribet lah. Kalau misalnya teman-teman mau camping juga ya tinggal diratain semua ini kursi, terserah. Kacanya digelapin, urusannya kalian itu. Oke. Seat beltnya dia 2 titik ya untuk di belakang. 2 titik. Terus habis itu standar di sini dia ada tempat penyimpanan, sama dengan di sebelah kanan tadi ada untuk seat belt. Ini seat belt yang cukup aman kalau sistem begini. Beda kalau sistem yang ikat pinggang kayak pesawat itu cukup bahaya kalau untuk orang ini ya, dewasa, karena kepalanya bisa kebentur untuk di depan. Sekarang kita ada di bagian bagasi mobil ini. Teman-teman bisa lihat ini belum direbahin ya. Ini sudah mungkin bisa muat 2 koper besar. Ini koper-koper yang ukuran orang perjalanan jauh bisa muat di sini 2. Selain itu teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalnya teman-teman malam kan gelap, di Palu itu mallnya gelap sekali. Jadi kalau untuk atur-atur barang itu bisa, karena di sini ada lampunya. Jadi kalau atur barang malam habis belanja itu aman di sini. Selain itu ini ya, dia rata. Jadi kalau barang berat apa, teman-teman tidak perlu angkat-angkat lagi begitu. Tinggal disorong aja dia. Tinggal diserong keluar, serong masuk. Jadi tidak bagaimana membebani. Dan dia sudah include jaring juga biar barang teman-teman tidak goyang kalau di mobil. Setelah itu ini dia. Coba kamera ke sini. Ini alasannya kenapa posisinya itu rata, karena dia disediain tempat toolkit ya. Itu ada dongkrak di sini, mungkin untuk tool teman-teman, obeng apa semua sesuai kebutuhan. Makanya dia rata karena ada ini tadi ya. Nah, selain itu tadi kan di bawah dia ada ban serep ya. Jadi teman mungkin bertanya, ban serepnya gimana ngambilnya? Jadi dia lewat sini diambilnya nih. Nah,
Ini nanti diengkol, diputar, nanti ban serepnya turun, teman-teman ambil di bawah untuk ban serepnya. Selain itu, kalau misalnya teman-teman anak muda Gen Z mau pindah rumah atau apa camping, selain di depan tadi bisa fitur sofa mode, dia bisa rata. Ini dia. Nah, ini lumayan besar loh teman-teman. Apalagi kalau yang di depannya ini diratain, tambah besar lagi. Jadi bisa muat apa di sini? Mungkin apa di sini cool box teman-teman, chiller teman-teman bisa masuk untuk mendinginkan minuman kalau misalnya ke pantai kemana. Jadi cukup terbilang fleksibel untuk ini kegunaan mobil Xenia ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang penasaran berapa sih harga mobil Xenia yang sekeren ini, dan untuk tipe 1,5 R CVT ASA, pas-pas di bulan ini teman-teman, PT Karisma Sentosa itu lagi adakan promo khusus untuk bulan ini, yaitu potongan 30 juta untuk cash. Nah, harga cashnya sendiri ini aslinya itu 300.400.000. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di bulan ini ada potongan 30 juta. Dan kalau memang teman-teman mau untuk kredit itu bisa DP 15 juta. Angsurannya itu per bulannya 6.250.000 selama 5 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman masih penasaran atau ingin bertanya promo bulan depan atau apa, bisa hubungi nomor di bawah ini. Sekian untuk review mobil kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya.